Kutai Kartanegara, salah satu kabupaten terkaya di Indonesia, namun sayangnya tidak diberkati pemimpin daerah yang mumpuni. Beberapa di antara mobil mewah itu yang berhasil disita polisi yakni 1 unit Austin, 3 unit mobil BMW, 1 unit Ferrari, 1 unit Hammer, 2 unit Jeep, 3 unit Lamborghini, 2 unit Land Rover, 1 unit McLaren, 14 unit Mercedes-Benz, 2 unit Mini Cooper, dan 1 unit mobil Porsche. Belum kering loh keterkejutan kita atas tindakan korupsi yang dilakukan mantan Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo. Sekarang ini ada lagi perilaku korup mantan kepala daerah yang lebih ugal-ugalannya, nggak kalah sama Pak Yassin Limpo. Dia sendiri sudah divonis penjara 10 tahun sejak 2018. Lah kok bongkar-bongkarnya hingga sekarang loh. Atau 5 tahun urung rampung. Dianan gak sepiro bandane ya. Adalah Rita Widyasari, mantan Bupati Kutai Kartanegara. Ingat nah, Kartanegara, bukan Kertanegara loh. Ya, jangan salah. Bupati Kutai Kartanegara. Nah, ini. Kalau Kertanegara itu ya tempat tinggalnya Pak Prabowo di Jakarta. Tapi Kutai Kartanegara itu salah satu kabupaten terkaya di Indonesia. Letaknya di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan potensi sumber daya alamnya yang sangat luar biasa. Dia bupati perempuan pertama di Kukar, menggantikan bapaknya yang juga kena kasus korupsi. Ayahnya yang bernama Sahkani Hasan Rais meninggal nih sebelum hukuman penjara tuntas dijalani. Bila Pak SYL korupsinya berupa menguntungkan keluarga, memeras duit kementerian lewat bawahan-bawahannya. Tapi kalau Bu Rita beda lagi. Ini perempuan korupsi sesungguhnya berapa ya? Aduh, awal mulai divonis 10 tahun karena kasus gratifikasi perizinan proyek di Kukar. Besaran gratifikasi itu ya mencapai 110 miliar. Dan itu terjadi tahun 2018. Pasti dengan nominal sekarang jumlahnya jauh berlipat ganda. Selain divonis 10 tahun, denda, serta larangan berpolitik 5 tahun. KPK loh menyelidiki kasus ini, yakni TPPU, Tindak Pidana Pencucian Uang. Mungkin saking ruwet dan jelimetnya loh menyembunyikan pengusutan 2018 baru terang benderang sekarang ini. Semoga ini bukan dikarenakan hal lain. Misalnya nih buat pengalihan isu saja. Namun pendalaman TPPU Rita Widyasari yang dimulai Maret lalu loh, hasilnya bikin kita gemes. Wes toh gemes. Bayangkan KPK berhasil menyita total 195 kendaraan. Sekali lagi ya. 195 kendaraan, baik itu mobil, motor mewah, maupun kelas biasa, mobil Mercy, yang hingga sekarang mayoritas rakyat kita cuma bisa ngelihat, demok aja lu gak iso. Ada 17 buah tuh Mercy-nya itu. Motor yang disita yuk ada yang motor seharga mobil. Beda sama punya kita. Sing kelasnya kelas kayak gitu. Dalam pengusutan pertama Maret disita 91 kendaraan. Lalu yang terbaru pada Mei hingga Juni bertambah 104 kendaraan. Itu belum 30 jam tangan yang harganya ratusan hingga miliaran. Juga ikut diamankan.
Penggeledahan KPK loh dilakukan baik di Jakarta, Samarinda, hingga Tenggarong, ibu kota Kutai Kartanegara. Adapun tempat yang diperiksa itu ada 9 kantor dan 19 rumah. Dian sugih pol tenan iki wong iki. Iki dipangan pitung turunan ora entek tenan iki wis. Meski begitu loh, jangan pernah menyebut nama Syahkani maupun Bu Rita dengan tuduhan buruk di Kutai Kartanegara. Kartanegara itu, rakyatnya sangat mencintai mereka. Keluarga Syahkani dikenal royal, suka bagi-bagi uang, apalagi pada saat Lebaran. Antrian warga di rumah mereka itu bisa berlangsung lebih dari 3 hari. Hanya demi mendapatkan uang 100 hingga 150 ribu. Oh iya, pas penggeledahan, duit cash saja ditemukan sebanyak 6,7 miliar. Loh. Wah, apa BPR kita loh, operasi hariannya tembus gitu ya. Duit semono akeh kok ya disimpen cash gitu loh. Kok ora dienggo keneng bank kono lho. Seperti para koruptor lain loh, Mbak Rita, Bu Rita ini membantah semuanya. Barang yang disita itu sebagai miliknya. Dia bilang bisa dicek status kepemilikannya. Dan bagi warga Kaltim, mereka tahu bagaimana gaya hidup keluarga Syahkani ini. Bolak-balik Jakarta Kaltim itu sedino bisa 2-3 kali. Soalnya mereka kabarnya nih punya helikopter sendiri dan helipad di rumahnya. Masih ada lagi aset yang disita KPK, yakni bangunan dan tanah. Rita diketahui memiliki 3 tambang batu bara. Artinya bila terlihat sangat kaya, tentu sah-sah saja toh. Namun siapa individu kaya di Indonesia sampai mengoleksi 17 Mercy atau punya kendaraan pribadi sampai 195 buah? Ingat loh. Yang disita KPK sebanyak itu tidak ada kendaraan operasional tambang batu bara milik Rita. Misalnya truk batu bara, bego, eskavator, dan kendaraan operasional tambang. Siapa sih yang bisa sehedon Rita Widyasari ini? Widyasari. Aduh. Padahal di Kutai Kartanegara sendiri masih banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dan orang miskin di sana loh tidak dinilai sekedar tinggal di rumah kayu. Sebab rumah kayu merupakan hal biasa. Tidak jadi ukuran kaya miskin bagi masyarakat Kalimantan. Harusnya dengan daerah yang kuat sumber daya alamnya bisa membuat masyarakat hidup makmur. APBD di sana itu sudah tembus 12 triliun. Dengan jumlah penduduk hanya 740 ribu orang. Bandingkan dengan kota Semarang dengan APBD cuma 5 triliun, jumlah penduduknya 1,7 juta. Pengen tahu berapa jumlah warga miskinnya? 26%. Mestinya dengan APBD 12 triliun, daerah itu bisa sangat kaya raya, mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Silahkan dicek saja. Hingga tahun 2024 ini, sekarang ini ya, ada kota dengan APBD triliunan di kota itu? Nggak ada mall besar di sana. Hipermarket juga nggak ada. Supermall kayak Transmart, hipermarket, Superindo, Pakuwon, dan sejenisnya. Hotel bintang yang ada pun itu hotel bintang milik pemerintah daerah. Sementara Kutai Kartanegara tidak hanya memiliki potensi sumber daya alam berupa tambang, namun juga wisata alam yang sangat keren. Di sana ada Pulau Kumala yang sudah lama tidak beroperasi. Kutai Kartanegara salah satu kabupaten terkaya di Indonesia, namun sayangnya tidak diberkati pemimpin daerah yang mumpuni. Sehingga APBD belasan triliun tidak berdampak apapun bagi rakyatnya. Di wilayah itu beroperasi puluhan perkebunan sawit, tambang batu bara, perusahaan gas, minyak bumi,
dan lain sebagainya. Tanpa memiliki saham di berbagai perusahaan yang beroperasi saja, bagi hasil perusahaan sudah otomatis mengucur ke kas daerah. Dan dengan terbongkarnya kasus Rita, pasti menyesekkan dada rakyat Kukar. Mungkin masih banyak yang ingat bagaimana jembatan terkenal yang melintas Sungai Mahakam itu bisa roboh, menenggelamkan orang yang sedang melintas jembatan itu. Seandainya jembatan tersebut dirawat dengan baik, dijaga dan dipelihara, tidak mungkin roboh. Toh sudah ada loh pelindung tongga, penopang jembatan, bebas dari ditabrak kapal pengangkut batu bara. Sungguh, bagi yang belum pernah berkunjung ke Kutai, kita sulit memahami bagaimana bisa pejabatnya bergelimang duit ratusan miliar, ratusan kendaraan, namun rakyatnya tinggal dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Percayalah, keberadaan mal, hotel, kantor cabang bank itu jadi penanda apakah perekonomian sebuah daerah itu bergerak atau mandek. Apakah banyak toko-toko kelontong, kios, atau tempat usaha milik rakyat. Itu menggambarkan mereka punya kesempatan menggais rezeki di wilayah tempat tinggalnya. Demikian opini kali ini. Salam seger waras, tetap semangat.